Halo guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan selamat datang kembali di channel Tabah Setiawan GH. Oke, kali ini saya ingin melakukan penyemaian stek cutting anggur dengan batang bawah atau rootstock. Ini varian Red Master lokal. Kemudian saya mencoba menggunakan 4 metode. Yang pertama, stek air dengan air bersih. Yang kedua, stek air dengan hidroponik menggunakan media tanam rockwool dan air nutrisi AB Mix. Yang ketiga, stek air dengan hidroponik menggunakan air nutrisi AB Mix saja tanpa menggunakan media tanam rockwool. Yang keempat, stek media tanam langsung aplikasi ke polybag. Jadi batang bawahnya ini langsung tancap ke media tanam gitu. Kemudian dari keempat metode itu saya menggunakan 2 perlakuan yang berbeda dari penyemaian stek cutting anggur ini. Yang pertama, perlakuan semai stek tanpa okulasi. Yang kedua, perlakuan dengan okulasi. Jadi di sini saya kenapa menggunakan atau mencoba 4 metode karena ingin melihat perkembangan atau sebagai perbandingan gitu ya. Pertumbuhan mana yang lebih cepat metode satu dengan yang lainnya untuk melihat tumbuhnya atau pecah mata tunas dan pengakaran gitu. Kemudian di sini juga saya memakai 2 perlakuan yang berbeda. Kenapa? Perlakuan yang pertama itu jadi tanpa okulasi dulu, tanpa penyambungan pucuk antara entres atas dan batang bawah. Jadi ingin melihat dulu pecah dari mata tunas dan juga pengakarannya. Lalu setelah pecah mata tunas dan pengakaran sudah keluar gitu ya, udah tumbuh, baru kita akan lakukan okulasi, penyambungan pucuk antara entres dan batang bawah. Lalu perlakuan yang kedua itu dilakukan langsung okulasi. Jadi langsung disambung pucuk antara entres dan batang bawah pada saat langsung kita aplikasi batang bawahnya itu tancap ke media tanam atau ke air gitu. Kemudian kita masuk ke persiapan untuk batang stek anggurnya. Yang pertama, dari batang ini minimal diameternya itu sebesar pena. Semakin besar, semakin bagus gitu. Di sini saya menyiapkan batang bawahnya ini kurang lebih sebesar spidol. Bahkan ini ada beberapa batang yang lebih besar dari spidol ya gitu. Kemudian yang kedua itu batang sudah berwarna coklat atau sudah berkayu gitu. Jadi seperti ini ciri-cirinya. Yang ketiga, batang sehat, mata tunas sehat, bebas jamur dan penyakit gitu. Yang keempat, mata tunas itu minimal 3. 1, 2, 3. Lebih dari 3 mata tunas, lebih baik gitu. Kemudian persiapan treatment. Jadi yang pertama treatmentnya ini dilakukan perendaman dulu dengan fungisida, baik itu fungisida nabati ataupun cair. Jadi untuk menghilangkan atau menjaga-jaga agar batang ini tuh terbebas dari jamur dan penyakit gitu. Jadi kondisi batangnya bersih ya gitu. Karena persiapan treatment yang pertama ini itu umum dan lebih baik kita lakukan perendaman dulu dengan fungisida. Itu kurang lebih selama 30 sampai 60 menit. Persiapan treatment yang kedua. Sebelum masuk ke tahap semai, diketahui dahulu kadar air atau kambium dalam batang stek yang didapat itu harus segar dan baru dipotong. Itu paling tidak jarak pemotongan batang stek ini ke aplikasi semai. Jadi langsung di semai itu jaraknya kurang lebih 12 jam. Jadi batang aman. Kadar air atau kambium yang di dalam tidak begitu kering.
Namun apabila batang stek yang didapat itu sudah berhari-hari, baik itu 2, 4, 6, sampai 10 hari, itu mesti dilakukan treatment direndam dahulu. Pakai air bersih saja cukup gitu. Nah, ini batang yang saya dapat varian Red Master ini. Itu kan pembeliannya secara online di marketplace. Itu dari jarak pengiriman. Terus saya tanya juga penjualnya, itu pemotongan sudah berapa lama? Pas sudah diketahui itu pemotongan 2-3 hari sebelum pengiriman. Kalau saya hitung dari jarak pemotongan si penjual dalam pengiriman di perjalanan sampai paketnya ke rumah saya itu sekitar 6 hari. Nah, jadi di sini saya perendamannya ini kan jarak harinya itu beda-beda ya. 2-4 hari itu kurang lebih 6-8 jam perendaman dengan air bersihnya. Terus untuk 6-8 hari seperti saya ini, 6 hari itu 10-15 jam perendaman dengan air bersihnya. Kemudian 10 hari, itu kan lumayan lama juga ya, kurang lebih 24 jam. Persiapan treatment yang ketiga. Kemudian pada saat sebelum semai dilakukan penyemaiannya, dilakukan treatment yang ketiga dulu nih. Ini treatment yang terakhir. Kenapa? Karena treatment ini mampu merangsang tunas dan pengakaran dengan baik. Jadi bisa dilakukan treatment dengan perendaman air bawang atau bisa juga dengan madu dicampur air bersih. Jadi kalau saya ini itu treatmentnya dilakukan dengan perendaman air bawang. Jadi buah bawangnya itu ditumbuk, dihancurkan, yaitu dengan dosis 1 siung buah 15-20 gram ke 500 ml air atau ke setengah liter air gitu ya. Lalu diaduk merata, langsung kita masukkan batang ini, kita celupkan ke rendaman hasil dari buah bawang itu. Atau bisa juga dengan madu, yaitu dengan dosis 2 sendok makan plus 100 ml air. Lalu kita aduk merata dan kita celupkan batang ini ke dalam air rendaman yang sudah dicampur dengan madu gitu. Terus juga saya ini sudah menyiapkan entres untuk okulasi sambung pucuknya. Di sini saya entresnya memakai 2 varian. Yang ini varian Jupiter. Kemudian yang ini ada varian Trans. Di sini entresnya saya masih segar ya, langsung dari pohonnya kita potong. Untuk alatnya yang dipersiapkan, di sini ada gunting dahan atau ranting untuk cutting ya. Gunting biasa, stainless, pisau okulasi. Kemudian ada tape grafting juga untuk membungkus sambungan entres sama batang bawah. Ada parafilm juga untuk membungkus mata tunas dari entresnya, bagian atasnya ya. Kemudian persiapkan batang bawah atau rootstock dan juga sudah dilakukan treatment dari ke-3 treatment tadi. Kemudian siapkan entres yang masih segar dan baru dipotong. Kemudian di sini kan saya menggunakan 4 metode dan persiapan bahan-bahannya apa saja dari ke-4 metode itu. Pastikan bahannya beda-beda gitu ya yang dipersiapkan. Metode yang pertama, stek air dengan air bersih. Ini bahannya yang dipersiapkan botol mineral yang sudah digunting bagian kepalanya, di lehernya ini itu digunting ya. Lalu diisi dengan air bersih setinggi kira-kira 3 cm kurang lebih ya. Nah, diisi air bersihnya ini tuh dari air pump atau air toren yang sudah dinetralkan, yang sudah diendapkan itu kurang lebih 12-24 jam. Metode yang kedua, stek air dengan hidroponik menggunakan media tanam rockwool dan air nutrisi AB Mix. Untuk bahan-bahannya yang dipersiapkan,
ini ada netpot hidroponik ukuran diameter 10 cm. Jadi dia seperti ini netpotnya. Sampingnya dan bawahnya itu berlubang ya. Siapkan media tanam rockwool. Ini media tanam hidroponik ya. Namanya media rockwool. Di sini ukurannya dipotong itu kira-kira menyesuaikan ukuran netpotnya. Untuk ketebalannya ini kurang lebih dipotong 3-4 cm. Lalu siapkan wadah nampan. Ini nampan yang pendek ya, yang ceper. Seperti ini. Jadi nampan ini untuk apa? Nampan ini fungsinya untuk menaruh atau menampung dari racikan air nutrisi AB mix-nya. Biar tertampung di sini gitu. Supaya nanti kan airnya menggenang lalu meresap pada rockwool ini gitu. Jadi rockwoolnya agar tetap basah. Gelas ukur ukuran 1 liter. Ini diisi dengan air bersih. Lalu siapkan suntikan untuk takaran mili nutrisi AB mix-nya. Dan di sini saya ada alat ukur TDS meter untuk ppm-nya gitu ya. Mengetahui nilai ppm dari hasil racikan nutrisi AB mix-nya. Lalu siapkan nutrisi hidroponik AB mix. Nah, jadi nutrisi hidroponik AB mix ini ini paketan A, ini paketan B. Ini sudah sepasang ya, A dan B. Nutrisi hidroponik AB mix ini mereknya Green Hydroponic AB mix GH. Jadi masih berbentuk larutan biang ya. Masih biang gitu. Nanti kita larutkan, kita takar dengan takaran mili suntikan ini. Lalu kita masukkan ke 1 liter sebagai larutan yang sudah siap pakai. Siap disiram gitu ya. Jadi nutrisi hidroponik AB mix ini kandungannya sangat lengkap. Unsur makro dan mikronya. Ini bisa kita lihat. Lalu di sini ada keterangan pembuatan larutan nutrisi sayuran daun. Jadi kita pakai nutrisi AB mix sayuran daun. Jadi nutrisi hidroponik AB mix ini itu bagus untuk pengakaran. Baik itu untuk merangsang pengakaran dan juga pecah tunasnya. Metode yang ketiga. Stek air dengan hidroponik menggunakan air nutrisi AB mix. Jadi di sini bahannya yang dipersiapkan botol mineral yang sudah dipotong kepalanya di bagian lehernya. Di sini masih kosong ya botolnya. Nanti akan kita isi dengan hasil racikan dari nutrisi AB mix cair ini, AB mix biang. Lalu kita tuang ke botol ini. Itu kira-kira setinggi 3 cm kurang lebih ya. Metode yang keempat. Media tanam langsung aplikasi ke polybag. Jadi media tanam ini tuh campurannya ada 3 macam. Kalau saya itu ada 3 macam. Jadi sifat media tanam ini tuh yang berporos ya. Itu campurannya berupa tanah merah atau tanah lembang plus pasir malang plus sekam bakar. Tanpa menggunakan pupuk kandang. Baik itu pupuk kandang kambing atau kohe yang masih kasar ataupun yang sudah halus. Jadi jangan pakai pupuk kandang sama sekali. Dan ini ada cara campuran media tanamnya. Tanah lembang 1 karung sedang, pasir malang 1 karung kecil, sekam bakar 1 karung besar. Lalu kita aduk, campur menjadi satu.
Setelah media tanam dari ketiga campuran itu sudah dicampur, sudah diaduk gitu ya. Lalu kita masukkan ke dalam polybag ini. Nah, di sini saya ada plastik es. Jadi menggunakan wadahnya itu pakai plastik es yang ukuran 1 kilo. Kenapa pakai wadah plastik es ini? Dia kan transparan, jadi kelihatan media tanamnya. Lalu untuk melihat pertumbuhan dari perakarannya itu gitu. Untuk memantau ya perakarannya. Tapi bisa juga dengan polybag yang hitam gelap ini. Oke, langsung masuk semai stek cutting anggur. Di sini kan ada 2 perlakuan. Maka kita masuk ke perlakuan yang kedua dulu, yaitu semai stek cutting anggur dengan okulasi antara sambung pucuk entres atas dan batang bawah. Di sini ada entres segar. Ini varian Jupiter. Saya mendapatkan batang entres ini tuh dari cabang tersier. Lalu di sini kita lihat. Nah, di sini kan ada tangkai daun. Lalu di sini ada tunas air. Kemudian ini bat. Untuk pemotongan ya, jangan sampai terbalik ya. Yang ini bawah, yang ini atas. Arahnya gitu ya, jangan sampai terbalik pada saat penyambungan. Untuk jarak pemotongan antara mata tunas ini dengan jarak potong ya, yang akan kita potong, itu kurang lebih 1 cm. Di sini saya akan memotongnya kurang lebih setengah senti. Jadi seperti ini ya. Lalu untuk pemotongan bagian bawahnya itu agak memanjang. Jadi seperti ini. Kemudian kita potong tangkai daunnya dan juga tunas airnya juga sama kita potong. Oke, jadi seperti ini. Lalu pada bagian bawahnya akan kita potong, yaitu pemotongannya memanjang dengan menggunakan pisau ya. Jadi perlahan saja motongnya. Apabila ragu sekaligus pemotongan bisa perlahan dulu gitu. Dihaluskan dulu. Oke, jadi seperti ini dilakukan pemotongannya. Lalu kita potong para filmnya. Jadi entresnya ini yang sudah kita potong, kita bungkus dengan para film di bagian tunas atas entresnya gitu.
apabila jarak pemotongan bawah antara mata tunas dan jarak potong ini terlalu dekat jaraknya, kita bisa memotongnya agak ke bawahan sedikit gitu ya, motongnya di sini mungkin gitu, agar jarak ini lebih panjang. Tidak apa-apa, itu juga bisa, atau seperti ini juga agak pendek, tidak masalah. Di sini saya memakai batang bawah atau rootstocknya 3 mata tunas. 1, 2, 3. Yang ini mata tunas bawah untuk pengakaran. Yang ini untuk disambungkan entresnya. Jangan lupa kita bersihkan dulu untuk bagian penyambungan entres. Di sini kan masih ada kayak kulit gitu ya. Kulit yang sudah kering gitu. Kita bersihkan dulu. Di sini yang kita bersihkan jangan sampai terkena lapisan kulitnya. Maksudnya bukan kulit dalam gitu ya. Ini hanya lapisan kulit luarnya yang sudah mengering. Kemudian untuk ditempelkan dengan entresnya, pilih ketebalan kulit yang tebal gitu. Jadi bisa di sekitar sini ya penempelannya. Gitu. Atau apabila mau di sini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan posturnya kalau di sini tuh agak lonjong gitu ya, agak oval di bagian bawahnya. Di sini kan lebih mendatar, lebih memanjang gitu. Lalu di sini pada bagian atasnya kita potong lagi. Nah, jadi seperti ini. Lalu pada bagian bawahnya, mata tunas bawah, kalau sudah dipotong tepat pada bawah mata tunasnya, itu sudah cukup gitu. Ini kan sudah dipotong, jadi tepat di bawah mata tunasnya gitu ya. Jangan lupa dari bekas pemotongan tadi, kita rapikan dulu. Kita rapikan pinggirannya. Jangan sampai pada keriting gitu ya, ada yang tinggi, ada yang pendek gitu. Bagian bawah juga sama. Kita rapikan. Oke, sudah. Lanjut, di sini entresnya kita potong di sini. Lalu kita paskan dulu. Kira-kira batangnya yang akan kita sayat, yang akan kita kelet sampai mana gitu panjangnya. Maka sampai sini ya gitu. Kemudian kita paskan juga ukuran entresnya. Ini kan segini tebalnya. Maka kita menyayatnya juga, memotongnya jangan terlalu kecil ataupun terlalu lebar gitu. Kemudian kita potong kulitnya seperti ini, jangan sampai habis memotongnya. Lalu kita siapkan tape grafting ya, akan kita bungkus. Di sini sedikit kita menekan ya. Nah, pada bagian atas ini itu juga akan kita tutup. Kenapa kita tutup juga? Agar tidak masuk air hujan atau tidak terjadi pengeringan gitu. Lalu menghindarkan juga dari serangga.
Oke, jadi seperti ini. Kemudian, setelah kita melakukan okulasi, penyambungan antara entres atas dan batang bawah, sudah selesai seperti ini, sudah kita bungkus dengan rapi, maka sudah siap dilakukan penyemaian, baik itu dari keempat metode tadi ya. Nah, jadi di sini yang saya maksud, ini yang penyambungan pertama, ini yang kedua. Jadi jarak potongnya itu, potong entres bawah yang memotong memanjang itu, baik jarak potong dari mata tunas ke potongnya itu, ini kan agak lebih pendek ya, dan ini memanjang, nggak ada masalah gitu. Kemudian yang terpenting, mata tunas entres atas ini dibungkus dengan parafilm itu hingga merata ya, atas di sekeliling sampingnya gitu sampai ke bawah sini gitu. Lalu untuk pembungkusan tape graftingnya, penyambungan entres dan batangnya itu benar-benar merekat kencang, rapat gitu ya, sampai ke atas ini menutupi sampai tepat di bawah pembungkusan parafilm itu, pembungkusan tape graftingnya ini gitu ya. Oke, batang siap disemai. Oke, di sini sudah ada batang bawah atau rootstock yang sudah kita okulasi, penyambungan antara entres atas dan batang bawah. Ini sudah kita lakukan. Lalu ini masuk perlakuan yang kedua. Kenapa masuk perlakuan yang kedua? Karena sudah kita lakukan okulasi gitu, penyambungannya. Kemudian sudah selesai seperti ini, langsung kita aplikasikan dari keempat metode gitu. Mau langsung kita masukkan ke stek air atau stek air hidroponik atau tancap ke media tanam polybag-nya gitu. Kemudian di sini ada batang bawah atau rootstock yang belum diokulasi. Jadi belum dilakukan penyambungan antara entres atas dan batang bawah. Tetapi sudah kita potong atau cutting gitu. Kenapa batang ini masih utuh? Itu karena masuk perlakuan yang ke-1. Jadi perlakuan yang ke-1 itu kita ingin melihat pertumbuhan dari perkembangan batang ini gitu. Baik itu tumbuh mata tunasnya dan juga pengakarannya gitu. Jadi kita melihat pertumbuhannya dulu gitu ya. Setelah batang ini sudah kita siapkan, bisa diaplikasikan semai dari keempat metode. Jadi mau pakai stek air atau stek air hidroponik atau langsung aplikasikan ke media tanam di dalam polybag gitu. Jadi bisa langsung kita tancap. Oke, di sini sudah kita persiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahan untuk keempat metode. Metode yang pertama, stek air dengan air bersih. Metode yang kedua, stek air dengan hidroponik menggunakan media tanam rockwool dan air nutrisi AB mix. Metode yang ketiga, stek air dengan hidroponik menggunakan air nutrisi AB mix saja. Metode yang keempat, aplikasi langsung ke media tanam, jadi langsung tancap batang bawahnya ke media tanam yang sudah kita campurkan ini gitu. Oke, untuk aplikasi semainya,
metode yang kita gunakan dari keempat metode, kita akan lakukan metode yang pertama, stek air dengan air bersih. Di sini ada botol mineral yang sudah kita isi dengan air bersih. Kurang lebih pengisian airnya itu setinggi 3 cm, kurang lebih ya. Oke, ini metode yang pertama, stek air dengan air bersih. Sudah kita masukkan batang bawah atau rootstocknya ini ke dalam air bersih ini gitu. Yang ini batang bawah atau rootstock perlakuan yang ke-1 tanpa diokulasi. Yang ini perlakuan yang kedua, batang bawah atau rootstock sudah diokulasi. Metode yang kedua, stek air dengan hidroponik menggunakan media tanam rockwool dan air nutrisi AB Mix. Di sini saya sudah menyiapkan nutrisi AB Mix. Ini mereknya Green Hydroponic. Jadi ini AB Mix, yang ini paket A, yang ini paket B. Ini masih berbentuk cair. Cairnya itu pekatan ya, masih biang gitu. Ini akan kita takar menggunakan suntikan takar. Yang paket A ini akan kita ambil 2 mili ke 1 liter air bersih. Dan yang B ini akan kita ambil 2 mili ke 1 liter air bersih gitu. Oke, akan kita ambil 2 mili. Aduk merata hingga melarut. Setelah larutan ini sudah kita campur, maka akan kita ukur dulu dengan alat ukur TDS ppm meter. Di sini ppm-nya menunjukkan 380. Jadi kurang lebih takaran 2 mili ini sekitar 380. Untuk penyemaian stek anggur itu menggunakan ppm-nya 300 sampai 500 cukup ya. Tapi tanpa perlu diukur dengan TDS ppm ini. Jadi yang penting takarannya kita ambil 2 mili ke 1 liter air bersih. Tidak harus punya alat ukur ini gitu. Ini sebagai penunjuk ppm-nya saja. Cukup 300 sampai 500 ppm ya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan netpot hidroponik. Ini ukuran diameter 10 cm. Jadi netpot ini berlubang ya, hingga ke bawah dan ke samping gitu. Di sekelilingnya berlubang. Dan ini media tanam rockwool. Kemudian ini ada nampan yang pendek, yang ceper ya. Ini untuk wadah menampung dari air nutrisi AB Mix ini gitu. Jadi akan kita tuang ke wadah ini sebagai penampungan agar nutrisinya tidak terbuang dan tertampung di sini. Untuk pemotongan media tanam rockwoolnya, ini sudah saya siapkan potongan ukurannya itu panjang lebarnya menyesuaikan dari netpot hidroponiknya ini gitu. Untuk ketebalannya kurang lebih 3-4 cm. Tapi kalau misalkan dirasa ketebalannya terlalu tipis, kurang tebal, itu bisa tebalnya sekitar 7-8 cm cukup gitu. Untuk menancapkan batang bawah atau rootstocknya itu gitu. Oke, di sini ada media tanam rockwool. Ini rockwool Cultiland, masih berbentuk balok. Jadi masih berbentuk seperti ini, berbentuk balok. Akan saya potong lagi. Karena ukuran yang ini ketebalannya itu terlalu tipis gitu. Sehingga kalau misalkan ditancap batang bawah atau rootstocknya itu terlalu menyentuh ke bawah, terlalu tembus gitu. Sedangkan yang kita tancapkan itu setengah dari ukuran rockwool gitu. Ini pemotongannya saya kurang lebih panjang 7-8 cm, lebar 7-8 cm.
Untuk ketebalannya saya utuh seperti ini. Ketebalannya itu 7,5 cm ya. Oke, sudah jadi. Ini sudah kita potong. Nah, ini kita lihat perbedaan. Ini pemotongan ukuran awal ya saya. Jadi pada saat batang bawah ini kita tancap, itu kurang lebih dimasukkan itu kedalamannya setengah dari ukuran rock wool. Jadi kurang lebih setengah dari ukuran rock wool ya. Jangan sampai tembus ke bawah gitu. Agar pecah dari akarnya itu di dalam rock wool ini gitu. Kita ambil rock wool-nya, lalu kita tancapkan. Kita masukkan, sedikit diputar ya, agar rock wool-nya tidak hancur gitu, hingga membentuk lubang. Nah, jadi kan udah kita buat lubang. Jadi kurang lebih rock wool-nya seperti ini kedalamannya. Ini kita tandain, kita beri tanda segini. Lalu kita masukkan lagi. Oke, di sini sudah saya tancapkan batang bawah ke media tanam rock wool-nya. Di sini kan ada batang bawah yang sudah diokulasi, disambung entres dan batang bawah. Dan ini juga sama, sudah diokulasi, dan yang ini ada 2 belum diokulasi. Lalu akan kita guyur dengan air racikan nutrisi AB Mix. Penyiramannya itu airnya kira-kira seleher dari ukuran nampan. Jadi ini kan ukuran nampan, tingginya seperti ini. Lalu kita mengguyurnya sampai seleher nampan gitu. Yang penting tidak sampai full. Ya kurang lebih seleher ini tuh sudah menyentuh pangkal bawah, batang bawahnya itu gitu. Oke, jadi seperti ini. Cukup ya. Sampai sebatas ini ya, tadi airnya. Sebatas yang garis ini. Apabila air racikan nutrisinya habis, kita racik kembali. Kemudian, metode yang ketiga. Stek air dengan hidroponik menggunakan air nutrisi AB Mix. Di sini yang dipersiapkan botol mineral yang sudah dipotong. Lalu kita isi dengan racikan dari air nutrisi AB Mix. Air nutrisi AB Mix yang sudah kita racik, peracikannya itu seperti yang tadi ya gitu. Takarannya 2 ml ke 1 liter air. Diisinya itu ketinggian air kurang lebih 3 cm. Kemudian, setelah kita isi botol mineral dengan air nutrisi AB Mix, maka akan kita celupkan batang bawah atau rootstocknya ini, baik itu tanpa okulasi dan dengan okulasi. Kemudian, metode yang keempat, stek media tanam langsung aplikasi ke polybag. Jadi polybag ini sudah kita isi dengan campuran beberapa media tanam, yaitu media tanam yang sifatnya berporos. Ini saya campurannya itu berupa media tanam tanah lembang plus pasir malang plus sekam bakar.
Tapi apabila tidak ada tanah lembang atau sekam bakar, bisa menggunakan sekam mentah saja gitu, cukup. Tetapi di sini saya pakai ketiga campuran tersebut. Kemudian di sini yang saya gunakan polybag-nya, ada polybag hitam yang gelap, lalu ada polybag transparan. Jadi ini sebenarnya bukan polybag, tetapi plastik es yang kiloan ya, yang 1 kilo. Ini sudah saya tusuk, beri lubang. Lalu saya beri lubang, saya bolongin, saya tusuk pakai paku atau ujung gunting gitu. Hingga beberapa titik. Di sini saya jumlah lubangnya itu 30 lubang gitu kurang lebih. Untuk apa? Agar air masuk ke media ini itu tidak mengendap di dalam plastik ini, tetapi akan keluar gitu. Tidak banjir basah di dalam sini ya. Jadi seperti ini campuran dari ketiga media tanam. Kemudian di sini ada batang bawah yang sudah kita siapkan. Ini batang bawah yang sudah diokulasi, penyambungan entres atas dan batang bawah. Di sini juga ada batang bawah yang masih utuh ya, belum diokulasi. Nah, untuk penancapan batangnya ini ke dalam media, jadi ini kan permukaan atau bagian atas medianya 5-10 cm atau kurang lebih setengah dari ukuran medianya ini gitu. Langsung kita tancapkan. Penancapannya agak lebih mudah, diputar batangnya. Apabila terlalu keras, bisa kita masukkan jari kita buat lubang agar berlubang, lalu kita masukkan gitu. Lalu kita padatkan agar tidak goyang batangnya. Diusahakan tegak, berdiri lurus gitu ya, jangan sampai miring. Di sini saya ada batang bawah memakai 2 entres ya. Varian Trans dan sebelahnya Jupiter. Jadi satu batang bawah ini saya pakai 2 entres. Kita coba pakai 2 entres karena batangnya juga cukup besar gitu ya, lumayan besar dan sudah berumur juga. Ini akan kita tancapkan ke polybag. Lalu kita siram dengan air bersih hingga benar-benar basah medianya. Tunggu hingga meresap airnya sampai ke dasar media tanam. Siram lagi. Siram hingga benar-benar basah medianya secara merata dengan menandakan ini kan ada lubang atau bolongan di plastik polybagnya hingga airnya keluar gitu. Seperti ini. Kemudian untuk penyiraman pada stek media tanam ini itu bisa dilakukan 1-2 hari sekali. Jangan terlalu basah ataupun banjir. Yang penting media tanam agar tetap lembab gitu. Kemudian stek air dengan air bersih itu tidak usah dilakukan penambahan atau penyiraman, tetapi dilakukan pergantian air saja 2-3 hari. Kemudian stek air dengan hidroponik menggunakan media tanam rockwool dan air nutrisi AB mix itu dilakukan pergantian 5-10 hari sekali. Atau apabila airnya mengering hingga habis, itu bisa dilakukan penambahan dengan melakukan peracikan nutrisi AB mix lagi. Kemudian ini juga sama, stek air dengan hidroponik menggunakan air nutrisi AB mix saja. Ini dilakukan pergantian air 5-10 hari. Lalu kita taruh di tempat yang teduh. Jadi di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya. Bisa yang atasnya ada teras
ataupun apabila agak panas bisa diberi jaring peneduh seperti jaring paranet gitu. Kemudian di sini kan saya menggunakan atau mencoba ada 4 metode. 1, 2, 3, 4. Nah, pada keempat metode ini semuanya itu kita tunggu 2-3 minggu sudah mengeluarkan tunas. Jadi tunasnya itu sudah pecah, tetapi umumnya 1 minggu pertama itu tunas sudah pecah, sudah terlihat gitu ya. Dan juga sudah dibarengi dengan tumbuhnya akar, walaupun akarnya belum begitu banyak. Pada saat sudah 2-3 minggu, lalu kita tunggu 1-2 minggu lagi hingga akarnya itu benar-benar sudah banyak ya gitu. Baru setelah itu kita bisa pindahkan lagi ke media tanam, yaitu bisa kita tanam langsung ke dalam polybag yang lebih besar ataupun langsung pindah ke pot besar gitu. Jadi ke media tanam baru gitu ya. Jadi tunggu sampai akarnya benar-benar banyak gitu pengakarannya, baru bisa pindah. 2-3 minggu kita tunggu tunasnya pecah, lalu mengeluarkan akar, akarnya sudah terlihat. Kemudian tunggu lagi 1-2 minggu hingga benar-benar pertumbuhan akarnya itu sudah banyak. Baru setelah itu kita bisa pindah tanam ke wadah yang lebih besar, pot yang lebih besar gitu. Di sini kan saya menggunakan 4 metode. Jadi semuanya ini dari keempat metode itu kan ada 2 perlakuan yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini di setiap metodenya semuanya. Ini ada perlakuan yang pertama. Jadi belum dilakukan okulasi, belum dilakukan penyambungan antara entres atas dan juga batang bawah gitu. Jadi saya ingin melihat pertumbuhan mata tunasnya, baik itu dari pecah sampai keluar daun, hingga tumbuh akar sampai pengakarannya banyak gitu. Setelah sudah keluar daun dan juga pengakarannya banyak, baru kita lakukan okulasi penyambungan antara entres atas dan juga batang bawah. Kemudian perlakuan yang kedua itu sudah dilakukan okulasi, yaitu pada saat penyemaiannya ini, pada saat penyemaian sekarang ini sudah dilakukan penyambungan antara entres atas dan batang bawah. Ini sudah dilakukan penyambungan. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Oke, jadi kita tunggu perkembangan pada pertumbuhan tunasnya dan juga pengakarannya itu selama 3 minggu untuk menunggukan tunasnya hingga pecah dan juga mengeluarkan daun. Kemudian tunggu lagi 2 minggu untuk pengakarannya hingga benar-benar sudah banyak. Lalu akan saya update setiap 1 minggu untuk melihat perkembangannya, tunas dan juga pengakarannya. Baik itu untuk perlakuan 1 tanpa okulasi dan juga perlakuan 2 dengan okulasi gitu. Oke guys, jadi video ini akan saya buat 3 part. Untuk yang part pertama ini, semai stek anggur menggunakan mencoba 4 metode dengan 2 perlakuan. Untuk part kedua, pertumbuhan pada perkembangan mata tunas dan juga pengakaran selama 2-3 minggu dan juga ditambah 1-2 minggu, yaitu total 5 minggu ya perkembangannya. Untuk part ketiga, pemindahan media tanam dari wadah yang kecil ke wadah yang lebih besar, dari masa semai ke masa vegetatif pertumbuhan hingga dewasa. Oke guys, jadi video saya ini dulu bagian part 1 semai stek cutting anggur menggunakan 4 metode dengan 2 perlakuan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.